Sejarah Bocah Angon. Sejarah Bocah Angon mesti nggak lepas dengan urusan sang pajar menuju senja. Berarti perjalanan matahari terbit muncul dari timur ke barat. Raja-raja Nusantara dari 136 kerajaan perjanjiannya atas nama Raja-raja Nusantara dipimpin satu raja bergelar Khalifatul Mahdi King Wali Sabdi Syekh Hudratullah Raja Wali. Terus lakone mulon dadi cerita-cerita sing saiki rawame lakone SP utawa Satrio Piningit utawa Bocah Angon. Lepas dengan sabdo sejarah ucapane Joyoboyo Siliwangi Ronggo Warsito. Sebetulnya Bocah Angon itu kisahnya bagaimana toh? Pasti sesuai dengan wangsit. Bocah Angon itu asalnya dari Halimun, Gunung Salak Belakang. Semuanya sudah tahu sesuai dengan wangsit. Bocah Angon itu kelakuannya mencari rumahnya nggak jauh dari kali, di depannya ada pohon dua anjuang sama andelem. Rumahnya dari batu panjang, mesti kayak gitu. Cuman sekarang ini Bocah Angon itu di mana? Dan Bocah Angon itu lagi ngapain? Urusannya apa yang dikerjakan? Dan menurut aku Bocah Angon itu sebetulnya tidak mengerti apa yang sudah tertata sebelumnya. Karena Bocah Angon itu cuman sekedar pelimpahan atau penunjukan, ditunjuk atas nama Raja-raja Nusantara untuk menjadi kunci dari aset Raja-raja Nusantara yang ditaruh di internasional. Sebetulnya untuk pemahaman Bocah Angon itu kan cuman gelar. Satrio Piningit juga gelar. Nama asli sebetulnya Bocah Angon itu siapa? Ya kalau yang ngucap itu Siliwangi, Bocah Angon itu pasti ya dari Kulon. Karena Siliwangi itu Raja Pajajaran dari Kulon. Dari manapun Bocah Angon itu urusannya kan bukan dari mana, tapi wewenang kewajiban Bocah Angon itu apa, dan dikasih wewenang apa, tugasnya apa. Padahal mungkin Bocah Angon itu sirahe mumet, bingung. Itu karena sebetulnya ya tidak mengerti. Ya karena kehendaknya Gusti Allah, petunjuk dari yang memerintahkan Bocah Angon, ya mungkin ketika ada sesuatu dikasih ngerti gitu. Karena itu sebetulnya Bocah Angon aku yakin gak ngerti. Karena untuk secara aturan ya lebih senior dari Raja-raja Nusantara yang lebih dulunya itu. Cuma nama Bocah Angon itu sebetulnya siapa sih? Bocah Angon itu namanya banyak, bisa jadi Bocah Angon itu bisa dari Kulon, juga bisa jadi tengah, bisa jadi timur, juga jadi di luar negeri juga bisa jadi. Itu karena yang menjadikan jadi itu sebetulnya bukan Bocah Angon. Bocah Angon itu sebetulnya cuman kunci yang ditunjuk, dan kunci itu ada yang bikin. Dan kunci itu tidak bisa mengalahkan sama yang bikin kunci itu pasti. Yang artinya Bocah Angon itu punya kewajiban tanggung jawab sama yang menciptakan sebagai kunci tadi itu. Walaupun wewenangnya mengatur, menentukan, memutuskan, menyetujui. Gitu. Mungkin tuh menurut aku.
karena untuk ngomongin ini kan ini omongan orang yang lagi nganggur dengok-dengok mengharap sesuatu yang tidak nongol-nongol, tidak ada menarik dan menggeret ini. Jadinya bikin obrolan mungkin ini bermanfaat. Itu kalau bocah Angon itu dari ciri-cirinya jidanya lebar, kulitnya hitam karena budak hidang, hidungnya enggak pesek, giginya renggang, perutnya gendut, ada setempel segede telur merpati. Itu kalau di tulisan maksud. Mungkin yang dimaksud stempel segede telur merpati itu enggak mungkin setempel, karena yang itu cuma ciri. Jadi kalau stempel itu berarti kan bikinan orang, dan kalau ciri itu aku yakin pasti bikinan Gusti Allah. Nah, kalau bikinan Gusti Allah ya kemungkinan mungkin itu andengan-andengan gitu, atau tai lalat, atau mungkin karena segede telur merpati mungkin ya bisa itu tai kebu. Lantas kalau bocah Angon itu kena tai kebu, memang kebu kali kan gitu. Itu. Tapi menurut aku bocah Angon ini sebetulnya latar belakangnya ya pasti tidak berpendidikan, dan ini ramalanku, ramalan yang nggak manjur, wong bukan dukun. Itu bocah Angon tuh ngertinya karena ada yang ngasih ngerti, nggak lebih dari itu. Paling bi. Tapi yang jelas bocah Angon itu pasti rumahnya nggak jauh dari kali, di depannya ada pohon dua. Dan bahkan orang Sunda sendiri aja juga nggak ngerti Hanjuang sama Andelem itu pohon apa, karena bocah Angon rumahnya tertutup dengan rindangnya pohon dua itu tadi. Pertanyaannya di mana? Ya kalau diucap di Kulon bocah Angon ya pasti ya orang Kulon gitu. Kalau kata orang Kulon mungkin bocah Angon itu juga dari Jawa Tengah, karena ilir-ilir yang disampaikan Kanjeng Sunan Kalijogo ya ceritakan bocah Angon itu ya dari Demak Bintoro. Tapi juga mungkin bocah Angon itu dari timur, karena apa? Dari ceritanya raja-raja itu kan amanatnya itu sang pajar menuju senja, kan berarti matahari terbit itu dari timur. Dan juga bisa mungkin bocah Angon itu dari Sulawesi, atau lebih cocok lagi tuh bocah Angon itu dari Kalimantan Timur, Kutai. Nah, dari cerita sejarah wayang terakhir lakon yang menjadi raja itu kan Parikesit. Ya mungkin bocah Angon itu adalah Parikesit. Bisa jadi. Bocah Angon itu juga sosok tokoh yang dulu di Jawa Barat itu juga Kiai Haji Surya Kencana itu juga bisa jadi. Atau di tengah itu ada sejarah Surakarta di Ningrat Solo itu ceritanya Kebu Bule itu juga bisa, dan mungkin di mana aja juga bisa. Dan kebenarannya yang jelas bocah Angon itu menjalankan hidupnya buat semua, buat umat yang ngerti dan yang nggak ngerti. Dan sebetulnya bocah Angon sendiri juga nggak ngerti. Itu menurut aku dia itu nasib aja itu. Nasib ditunjuk. Aku yakin bocah Angon itu nggak mau kalau dipilih
kamu jadi ini nggak mau karena nasib dia aja. Mungkin ya dari apa ya, benang merah itu, benang merah itu keturunan jas merah itu kekuasaan.